Profesor Dr. Komarudin Hidayat atas kesan pesan dan juga sebetulnya kita mau kasih gong ya untuk launching buku supaya lebih resmi, tapi dalam digital tidak ada alarm yang bisa untuk dijadikan pertanda untuk melaunching buku ini secara lebih resmi. Baik, tidak berpanjang lebar, saya akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya langsung di dalam forum resmi Zoom ini, silahkan menuliskan pesan di sebelah kanan, nanti saya akan menunjuk. Saya akan membaca beberapa pertanyaan ya, yang saya ringkas sebetulnya menjadi dua. Yang pertama untuk Profesor Mulyadi Kartanegara. Nah, ini sambil menunggu siapa yang ingin memberikan pertanyaan ataupun mungkin tanggapan dan lain sebagainya, saya ingin membacakan terlebih dahulu. Nah, ini saya pikir dari beberapa pertanyaan bisa diringkas seperti ini. Apa dan bagaimana posisi dan peran ruh, hati, dan akal dalam integrasi sains? Serta sebetulnya tantangannya bagaimana sih sekarang untuk memadukan antara tiga kecenderungan yang dimiliki Pak Mul antara filsafat, tasawuf, dan sains, mengapa bisa integratif ya? Bagaimana dan apa tantangannya? Dipersilakan Pak Mul. Maaf Pak Mul, suaranya boleh di mute, maksudnya unmute. Ya, maaf. Oke ya, kedengaran ya sekarang ya? Kedengaran Pak Mul. Oke, baik. Jadi sebenarnya tadi sudah saya singgung bahwa bagi saya ya, sains itu muncul dari pendayagunaan indera ya, maksimumnya menggunakan indera, pengamatan indera terhadap benda-benda sekitar kita ya, benda-benda indrawi. Dan dari situlah muncul sains. Kemudian kalau kita mendayagunakan akal semaksimal mungkin, kemungkinan adalah kita bisa menjadi filosof. Dan kalau kita mengasah kepekaan hati kita sedalam itu, maka mungkin kita juga berpotensi menjadi seorang sufi. Jadi sebenarnya karena ketiga alat tadi, indera, akal, dan hati ada pada diri manusia, maka setiap diri manusia sebenarnya berpotensi untuk menjadi saintis, filosof, dan sufi gitu. Tapi ya kadang-kadang kecenderungan masing-masing. Jadi tidak apa-apa menjadi sufi misalnya. Tapi jangan kemudian menafikan dan menganggap rendah yang lain. Kalau Anda jadi saintis, juga harus memandang bahwa tasawuf dan filsafat itu sama pentingnya, walaupun dia tidak menguasai. Ya, jadi kalau jadi seorang filosof juga ya tidak mungkin tuh jangan menganggap bahwa filsafatlah satu-satunya yang menjadi jalan selamat. Kalau menurut saya, ketiga bidang ini adalah tiga aspek dari kebenaran yang sama. Dan bagaimana mungkinkah itu diintegrasikan? Saya katakan bahwa kenyataan bahwa akal, indera, dan hati ada dalam satu person, gitu, dalam satu pribadi, itu sudah menjadi indikasi bagi saya bahwa sebenarnya ketiga ilmu ini bisa diintegrasikan. Dan orang-orang besar seperti Al-Ghazali, Rumi, bahkan juga Ibnu Sina itu mengalami ketiga-tiga tahap ini. Jadi karena saya yakin ya bahwa sebenarnya indera, akal, dan hati punya masing-masing kekuatannya. Tapi ada hierarki. Jadi di batas akhir dari kemampuan indera ada akal. Tapi akal juga kemudian ada batasnya. Di atas batas itulah hati gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita hanya menggunakan satu saja, ya kita baru satu level aja, padahal ada tiga level. Gitu. Jadi bagi saya kenyataan bahwa akal, pikiran, dan hati, akal, indera, dan hati ada dalam satu person itu merupakan indikasi kuat bahwa ketiga ilmu itu bisa diintegrasikan. Dan integrasi ilmu ini tidak aneh dalam tradisi ilmiah Islam. Jadi banyak orang seperti Jalaluddin Rumi juga dia sebenarnya dulu pernah jadi filosof juga. Gitu. Jadi dan
kayaknya ya kalau kita langsung jadi sufi gitu tanpa mengenal sains dan filsafat, sepertinya juga kurang apa ya, kurang bumbu lah, kurang mantap lah. Jadi karena apa? Karena menurut saya kegoncangan hati kita yang diakibatkan oleh filsafat itu kemudian bisa dengan sendirinya akan membawa kita ke puncak pengalaman tasawuf gitu. Jadi kalau menurut saya ini sangat bisa diintegrasikan. Cuma kan tadi kata Mas Jabi juga kan ada kecenderungan sekarang itu ilmu di kotak-kotak gitu, semakin kecil sehingga kemudian orang merasa puas dengan kotaknya sendiri gitu. Padahal kalau dalam tradisi ilmiah Islam itu ilmu itu menyatu gitu, berintegrasi. Ada orang mengatakan, kenapa sih kok Pak Mul betah gitu mendalami satu bidang yaitu filsafat. Tapi jangan lupa bahwa filsafat yang saya pahami itu adalah seperti filsafat yang dipahami oleh Ibnu Sina, di mana ilmu-ilmu yang lain itu berada di bawahnya. Jadi kalau kita baca Asy-Syifa misalnya, kan, ya kebetulan Tipsi sudah menerjemahkan hampir seluruhnya walaupun belum diedit ya. Itu kita bisa melihat bahwa dalam filsafat itu ya kemudian ada logika dengan 9 kitabnya ya kan. Kemudian ada fisika dengan 8 cabangnya, kemudian ada matematik dengan 4 cabang, ada metafisik dengan 2 cabang. Jadi filsafat yang saya pahami itu adalah filsafat yang kemudian tidak hanya metafisik gitu. Dan hasilnya lumayan lah. Misalnya karena saya menganggap bahwa psikologi adalah bagian dari filsafat, saya pelajari psikologi dari sudut filsafat. Ya alhamdulillah waktu ada seminar internasional tentang psikologi Islam, saya diundang bersama dengan orang yang memang di training dalam bidang psikologi, misalnya seperti Robert Fraser dan siapa satu lagi itu ya, yang ahli juga. Nah, karena apa? Karena filsafat itu juga bisa mempelajari yang lain. Dan saya juga sebagai pemikir Muslim itu saya tidak menganggap enteng dan kemudian menyanyiakan sains Barat gitu. Saya pelajari sains Barat karena kalau mau mengkritik ya nggak mungkin ngeritik kalau kita nggak ngerti gitu. Jadi sejauh yang saya dapatkan dari sudut filsafat, saya mempelajari ya fisikanya, yang biologinya dan sebagainya gitu. Nah, yang saya kira perlu bagi kita sekarang adalah menemukan satu orang yang juga paham dengan baik filsafat Barat atau tradisi ilmiah Barat dengan tradisi ilmiah Islam. Nah sayangnya kita ini kebanyakan lebih paham tradisi ilmiah Barat daripada tradisi ilmiah Islam sendiri. Oleh karena itulah maka saya kemudian menulis buku reaktualisasi tradisi ilmiah Islam. Bukan hanya sekedar histori, tapi reaktualisasi. Jadi kalau kita mau sukses ya kita harus menirukan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan, bagi saya sangat mungkin ya. Bagi saya sangat mungkin. Karena pendekatan saya holistik. Jadi satu cabang dengan yang lain itu ada koneksi. Tapi ada masing-masing peran. Ya, tidak overlap gitu. Itu saja barangkali ya. Mungkin kita akan menampung pertanyaan yang lain barangkali. Oke Pak Mul, terima kasih. Nah, selain ke Pak Mul juga para pembicara lain, Mas Haidar, Mas Muhammad Nurjaga dan Pak Komar juga bisa menambahkan barangkali. Jika tidak ada nanti sekalian barangkali bisa mengakumulasi berbagai argumen. Kita langsung ke Mas Hasbullah, dipersilahkan. Pak Habib Hirzin juga nanti dipersilahkan untuk memberikan komentar jika ada. Silahkan Mas Hasbullah. Terima kasih Mas Zaki. Suaranya dikerasin Mas Hasbullah. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kurang keras ya suaranya ya. Ya, Mas Hasbullah kurang keras suaranya. Bisa kedengaran? Bisa, tapi singkat saja Mas ya. Agak keras lagi. Oke, sebentar saya pasang ya. Ini didekatkan itunya barangkali. Sekarang bagaimana? Bisa? Mas Zaki agak jelas? Sama. Masih sama ya? Ya barangkali bisa ditangkap itunya. Bisa ditangkap sih, tapi mungkin singkat saja ya. Karena keterbatasan waktu.
Oke. Yang pertama tentu saya sangat bersyukur bisa berada di forum ini karena bertemu dengan orang-orang dan guru-guru saya yang saya sebut sebagai guru, Mas Haidar, Mas keras suaranya. Kecil banget. Yang lain-lain, Prof. Singkat saja Mas Hasbullah. Oke. Headsetnya copot aja. Ini, saya kebetulan sudah memiliki bukunya Prof. Mul dan sudah saya baca sampai sekarang ini sudah sampai ke jilid keempat. Nah ini saya ada sempat membuat beberapa marginalia atau catatan pinggir di setiap halaman yang saya anggap agak penting dan perlu buat catatan. Nah ini mungkin Prof. Mul saya mohon untuk bisa berkenan untuk memberikan penjelasan. Saya perhatikan terkait dengan pemikiran dari Prof. Mul terkait dengan pemikiran pengetahuan. Titik tekannya itu pada integrasi ilmu. Nah, di sini saya ingin bertanya apakah yang dimaksud dengan integrasi di sini, Prof. Mul? Kalau memang yang dimaksudkan dengan integrasi di sini hanya sekedar pengakuan akan status ontologis dari objek pengetahuan, bidang pengetahuan, instrumen maupun metode perolehan pengetahuan itu mungkin bisa saya pahami. Tapi apakah di sini yang dimaksud integrasi oleh Prof. Mul di sini adalah misalnya dalam memahami satu objek pengetahuan itu apakah semua instrumen pengetahuan itu perlu dioperasikan secara bersama-sama begitu, secara simultan. Jadi misalnya untuk objek fisik kita mengkaji satu objek fisik, tapi di situ melibatkan semua instrumen pengetahuan. Seperti itu. Apakah seperti itu? Saya kira intinya sudah saya tangkap ya. Terima kasih Prof. Mul. Terima kasih Mas Zaki. Silakan Pak Mul. Sebelum itu saya mau hanya sekedar informasi saja kepada Pak Haidar Bagir bahwa sebenarnya buku saya ada 20 buku lagi yang sudah saya tulis tapi belum terbit. Itu saja. Jadi insya Allah dan semua tulisan saya sebenarnya sudah ditulis di semua tulisan saya dari umur 18 tahun sampai sekarang itu ada semua di buku terakhir, buku ke-6, ada jadwal di situ, ada daftar di situ. Ada sekitar 89 buku dan kemudian ada 140 artikel gitu. Jadi itu lengkapnya di situ. Tapi ada memang beberapa buku yang belum saya terbitkan. Insya Allah akan terbit di masa akan datang. Itu saja. Kemudian tentang integrasi itu, mungkin harus baca buku yang integrasi ilmu ya. Di situ sebenarnya di pengantar epistemologi juga sudah ada, tapi yang lebih jelas memang konsentrasi pada integrasi ilmu itu ada buku integrasi ilmu. Saya nggak tahu Pak Hasbullah sudah punya buku itu atau belum. Karena di situ tidak hanya soal integrasi status ontologi objek-objek. Di situ juga ada integrasi bidang ilmu, ada integrasi sumber ilmu, ada integrasi metode ilmiah, kemudian ada integrasi juga pengalaman manusia. Ada integrasi juga antara teori dan praktek. Jadi sebenarnya kompleks gitu integrasi itu, tidak hanya integrasi tapi ya di sini terlalu ini kalau diuraikan. Jadi tolong nanti dilihat lagi, dibaca lagi buku itu secara lebih menyeluruh. Di buku keempat itu ada uraiannya sebenarnya, mungkin tapi lebih singkat tentunya ya. Buku keempat itu tentang integrasi. Jadi saya mau kasih tahu bahwa buku keempat ini adalah ringkasan cukup panjang dari 5 buku saya yang ditulis pada periode setelah saya pulang dari Jogja. Ya, jadi integrasi ilmu, kemudian ada seni mukir kata, kemudian ada gerbang kearifan, kemudian ada reaktualisasi tradisi ilmiah Islam, kemudian ada menyelami lubuk tasawuf. Jadi satu buku itu sebenarnya ada 5 buku kandungannya. Jadi kelebihan yang lain adalah bahwa di situ dijelaskan juga durasinya, durasi penulisan, inspirasinya, motivasinya dan sebagainya. Itu tidak mungkin didapatkan dalam buku aslinya. Jadi itu mungkin keutamaan dari buku itu. Jadi sekali lagi
integrasi itu memang perlu dibahas dalam beberapa aspek. Jadi bukan hanya integrasi objek saja, tapi integrasi objek sangat penting. Karena begini, kalau status ontologis objek ditolak, maka tidak perlu ada ilmunya. Jadi kalau di Barat hanya percaya pada status ontologis benda-benda fisik, maka ya fisika saja. Tapi kalau karena orang Islam percaya pada status ontologis non fisik gitu, maka kemudian harus ada ilmunya, dan itu melibatkan misalnya matematik dan metafisik. Jadi tapi dari sumber juga kita tidak boleh menolak misalnya sumber yang lain selain indera, ada akal, ada hati. Dari pengalaman juga kita jangan konsentrasi hanya pada pengalaman indrawi, karena intelektual kita juga bisa punya pengalaman, spiritual kita juga punya pengalaman. Nah, kenapa harus misalnya hanya menerima satu jenis pengalaman dan menolak pengalaman yang lain gitu? Dan itu saya uraikan dengan cukup jelas di dalam buku Integrasi Ilmu tentang integrasi pengalaman manusia. Ini masih kurang banyak didiskusikan sebenarnya. Jadi buku itu sebenarnya sangat seminal untuk didiskusikan. Jadi begitu ya Mas Wullah? Ya, jadi tidak sesederhana yang tadi disebutkan. Ya, terima kasih Pak Mul. Nah, ada banyak yang lain sebetulnya, tapi agak bersifat lebih informatif pertanyaannya. Dan ini juga ada permintaan untuk Pak Mul menuliskan tentang Iqbal. Karena Iqbal, sebagaimana Pak Mul juga menyukai pada awalnya Beksong dan juga Rumi. Nah, ini satu request yang bagus. Request yang kedua adalah bagaimana jika Pak Mul menulis tentang pandangan Iqbal dan filosof lain tentang sains, tasawuf, dan filsafat. Ini request dari kawan-kawan terutama dari Mas Ansor di Makassar. Ya, baik, ya. Oke. Saya jawab dulu. Sebenarnya gini, itu sudah saya jelaskan di dalam buku kedua ketika saya mau menulis tentang disertasi. Jadi tadinya saya mau menulis sebenarnya hubungan antara azan dan ayan bagi para filosof. Jadi bagaimana para filosof yakin bahwa apa yang diketahuinya dalam pikiran itu berkorelasi dengan entitas di luar gitu. Tapi karena Profesor Fazlur Rahman meninggal, jadi saya kemudian cari-cari ganti. Nah, salah satu yang saya mau tulis sebenarnya untuk disertasi saya adalah tentang Iqbal. Tapi setelah saya periksa di Regenstein Library di Chicago, itu ternyata tulisan tentang Iqbal itu udah ada 1000. Jadi ada dua serolog itu, satu serolognya itu ada 500. Itu tentang Iqbal semua aja. Saya bilang, waduh mau kontribusi apa lagi gitu kan. Ya, akhirnya saya tidak jadi menuliskan itu tentang Iqbal gitu. Tapi suatu hari ya mungkin saya akan menulis memang ya, karena sangat menarik sekali gitu. Tapi kalau waktu itu saya bilang, wah ini kontribusinya apa kalau sudah 1000 buku ditulis tentang Iqbal. Itu alasannya mengapa saya tidak jadi menulis tentang Iqbal. Gitu. Samping itu kan juga Fazlur Rahmannya sudah meninggal, jadi sulit sekali menemukan tokoh filsafat Islam di Chicago waktu itu. Yang ada adalah Profesor Wadad Kadi, dan dia sebenarnya ahli sastra Arab, gitu. Tapi dia menawarkan saya sebuah manuskrip yaitu Mukhtasar Siwanul Hikmah yang di dalamnya terkandung 900 lebih kata-kata hikmah dari 60 filsuf Yunani dan 13 filsuf Muslim. Jadi saya pikir, walaupun itu akhirnya saya mengedit manuskrip, gitu. Tapi masih ada kaitannya karena itu adalah kata-kata hikmah dari para filosof gitu ya, Yunani maupun. Jadi saya udah terima aja lah. Gitu. Seperti itu ya kalau tentang Iqbal. Jadi ya saya cukup menulis tentang guru-gurunya Iqbal lah. Kemudian apa yang selanjutnya tadi? Menulis apa lagi? Menulis tentang pandangan Iqbal dan filosofi tentang sains, filsafat, dan tasawuf, Pak Mul. Itu requestnya. Iya. Ke depan ya mungkin sudah ada yang menulis lah. Sekarang ini saya sebenarnya gini, ingin menulis apa yang menurut saya anggap penting gitu. Jadi kalau saya menulis tokoh lagi gitu, itu kayaknya jadi menulis pikiran orang lain gitu. Saya ingin berkontribusi apa yang menurut saya itu perlu ditulis untuk menjawab tantangan kontemporer.
Salah satunya adalah buku Lentera Kehidupan yang saya pernah perlihatkan ke Pak Haidar, dan Pak Haidar kemudian setuju untuk menerbitkannya di Mizan. Itu adalah buku yang menurut saya menjawab tantangan masa kini ya. Karena apa? Sebenarnya buku Lentera Kehidupan itu menjawab 14 pertanyaan filsafat yang sulit dijawab, yang biasanya dilontarkan oleh dosen-dosen baik di perguruan tinggi agama maupun bukan, tapi tidak diberikan jawaban. Jadi membuat pusing mahasiswa gitu kan. Ada yang melenceng ke sana ke situ. Maka menurut saya merasa perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dalam satu buku yang itu bertema Tuhan, alam, dan manusia. Dan selain itu juga saya melihat gini. Jadi pemahaman Islam yang sekarang ini di Indonesia kok semakin sempit gitu, semakin rigid, semakin dogmatis gitu. Padahal Islam punya punya wawasan yang luas sekali. Ya, bidang keilmuan yang luas sekali. Maka di dalam buku itu, walaupun itu ya berbicara tentang Tuhan, alam, dan manusia, tapi pendekatannya multi dimension begitu ya, multi approach gitu. Jadi saya ingin menunjukkan sebenarnya bahwa Islam itu jangan dipahami secara sempit begitu. Sebenarnya Islam punya reservoir ya intelektual yang sangat luas, dan saya demonstrasikan di situ. Supaya apa? Supaya orang Indonesia ini kemudian punya pemahaman yang komprehensif tentang Islam. Ya, tidak mudah tersulut dan sebagainya. Itu sebenarnya, jadi sekarang ini saya kalaupun mau menulis, saya ingin menulis sesuatu yang mungkin datang dari pikiran saya gitu. Tapi untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer gitu. Kalau menulis tokoh-tokoh lain mungkin yang lain aja lah gitu kan. Generasi yang lain gitu. Jadi disitulah saya sebenarnya ingin berkontribusi. Tapi ya belakangan kemudian Nurholis Majid Society meminta saya menerjemahkan itu buku Cak Nur. Ya, jadi ke situ dulu lah. Ya. Tapi itu juga kan sama juga lah kontribusinya kan besar. Jadi bagaimana Cak Nur bisa dikenal di dunia luar. Karena kekurangan kita adalah bukan pada mutu pemikirannya. Orang Indonesia pemikirannya bagus-bagus, tapi kekurangannya ada menulis dalam bahasa internasional, sehingga masih kalah ya dibandingkan misalnya dengan orang India gitu atau Malaysia. Orang Malaysia itu menulisnya banyak bahasa Inggris, jadi lebih dikenal daripada orang Indonesia. Padahal menurut saya pemikiran orang Indonesia itu nggak kalah hebat juga sebenarnya. Jadi saya terdorong memang untuk menerjemahkan ini supaya pemikiran Cak Nur yang begitu bagus itu, dan itu merupakan masterpiece ya, bisa dikenal lebih luas lagi di kalangan internasional. Itu Mas Zaki ya. Ya, terima kasih Pak Mul. Silakan Pak Habib Hirzin, tanggapan dan juga mungkin kalau ada pertanyaan. Terima kasih Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia sekali dapat bertemu kembali dengan Pak Mulyadi, Mas Haidar Bagir yang sudah cukup lama, Mas Komar masih sering ketemu, Mas Jabir, dan juga para serta pada malam hari ini. Pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan, ya, apresiasi kepada Pak Mulyadi atas karya-karyanya sangat bernas, ya, dan itu adalah karya otentik. Dan saya merasa bahwa kesungguhan ya, passion tadi ya, cinta Pak Mulyadi pada filsafat ya, terutama tadi disebut dengan tasawuf, ini sangat begitu mendalam dan sangat inspiratif. Juga integration of knowledge, atakamul al-ilmi dan atakamul ma'rifi, ini satu kerja yang panjang yang juga punya dimensi reform di bidang keilmuan dan reform di bidang bahkan reform di peradaban. Karena Pak Mul menukik ke dalam pada heritage ya, tapi juga menguasai yang kontemporer. Al-ma'asarah dan as-salah. Jadi as-salahnya begitu kuat, asluha tsabitun wa faruha fis sama. Ya, mudah-mudahan Pak Mulyadi dipandangkan usianya dan
ilmunya bermanfaat. Saya merasa cukup dekat ya, Pak Mulyadi. Pak Mulyadi beberapa kali ke rumah saya waktu di Jakarta, dan terakhir setelah saya pindah ke Magelang, beliau juga berbaik hati datang ke rumah saya bersama Profesor Bill Rager dari Sofia University. Terima kasih Pak Mulyadi kunjungannya bersama Profesor Malik Badri yang di Zaim University sekarang di Istanbul, dan saya beberapa kali ke CIPSI, Pak Mulya, waktu terjemahan Al-Qanun ya. Menjadi dewan pembina masih sedikit ya, waktu itu Ikhwanus Shafa ya, waktu itu baru berapa jilid, mungkin 8 jilid ya, salah, Ikhwanus Shafa waktu itu. Jadi saya mengikuti perjalanan intelektual ya, akademik Pak Mulyadi, dan saya memang menganggapnya sebagai seorang filsuf ya. Dan itu yang membuat saya dekat, karena saya serius dengan filsafat ya. Saya kuliah filsafat di Gajah Mada, dan saya serius dengan filsafat sampai sekarang. Saya sungguh-sungguh. Bahkan ketika pertama kali saya ke Eropa tahun 79, itu yang kota yang saya kunjungi adalah Yunani. Dan kebetulan pada tahun 79 saya terpilih menjadi anggota sekretariat di Paris International Studies for Society of Communication tahun 79 sampai 81. Saya menjadi anggota sekretariat di Paris. Kantor saya dekat makamnya René Descartes. Jadi saya sering ziarah ke tempatnya René Descartes. Jadi ziarahnya kepada René Descartes. Ya. Dan tadi Pak Mul juga menyebut bahwa beliau banyak membaca buku-buku filosof ya, terutama Frankfurt dan sebagainya, bahkan psikoanalis ya, Sigmund Freud ya. Saya pernah ke kamar kerjanya Sigmund Freud. Saya pernah ke kamar kerjanya di Wiener Universität ya, itu tahun 92. Waktu itu bersama Profesor Usman Bakar. Ya. Kami ada seminar ya, International Conference, tempatnya berbeda dengan Profesor Usman Bakar di Vienna tahun 92 kalau tidak salah. Dan saya kebetulan juga kenal dengan beberapa filsuf yang pernah menjadi muridnya Habermas. Ya. Saya beberapa kali ketemu dalam beberapa conference ya, itu dengan putranya Dostoyevsky ya, pernah ketemu saya. Ya. Jadi ini semua mengandaikan bahwa kadang-kadang kita memang dipertemukan oleh Allah, ya. Dipertemukan dengan orang-orang yang memang seide, sepemikiran ya. Pak Mulyadi, saya dengan Pak Mul, dengan Profesor Usman Bakar ya, jumpa di mana-mana ya. Bahkan saya pernah ke tempat apartemennya Pak Mulyadi di Brunei yang ada keranya. Apartemennya betul ya. Ya, di situ beberapa kali kita ketemu di Fokus Forum Cendekiawan Umat Serantau ya, baik di Kuala Lumpur maupun di Brunei. Ini mengandaikan bahwa sebenarnya secara kerjasama regional ini juga penting sekali. Ya. Lembaga Pak Mul ini lembaga internasional sebenarnya. Jadi tarafnya adalah taraf internasional. Saya kebetulan waktu dengan Pak Mul di Kuala Lumpur jumpa di ISIS maupun di ISTEC ya. Kita sempat ke kamar kerjanya Pak Mulyadi di ISTEC, dan saya setelah itu sejak tahun yang lalu, bulan Maret tahun yang lalu, saya diminta oleh Profesor Usman Bakar dan juga diresmikan oleh Rektor IUM menjadi anggota International Advisory Council dari ISTEC. Ya, bersama Profesor John Esposito, bersama Dr. Ziaun Sadar, ya, dan beberapa orang lagi ya yang kita pertemuan International Advisory Council. Jadi saya ingin Pak Mulyadi ini tetap berada di dalam lingkup filsafat, ya, tasawuf yang itu selama ini sudah
menggelutinya, buku-buku teks. Ya. Concern saya terutama pada textbook. Ya, karena selama ini kita masih terkebelakang dalam hal textbook dan kita belum menjadi produsen ilmu. Pak Mulyadi adalah salah seorang contoh yang memproduksi ilmu secara produktif, dan ini kita ini perlu menjadi produsen ilmu dan otentik. Ya, saya senang sekali tadi concern Pak Mulyadi yang terakhir tadi bahwa beliau ingin menghasilkan karya-karya yang otentik, dan saya ingin juga menyemangati ya, dari jauh ya untuk textbook ini, mudah-mudahan ke depan menjadi perhatian kita semua. Juga kerjasama regional dan kerjasama internasional perlu dilakukan bersama. Pak Mulyadi adalah milik dunia, ya, Pak Mulyadi adalah milik region. Jadi kita juga harus relakan kalau Pak Mulyadi sering kemana-mana, ya, dan kita relakan juga Pak Mulyadi dipinjam kadang-kadang, ya, jadikan resource person di mana-mana. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin memberikan semangat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kerjasama ini terus berlangsung, Pak Mulyadi. Terima kasih atas kunjungannya. Ya, sangat berkesan, Pak Habib. Terima kasih sudah diterima dengan baik. Ini waktu kita sayangnya habis. Nah, kita karena mulai tadi lebih jam 7:07, kita punya waktu untuk masing-masing pembicara memberikan ikhtisar atau pandangan terakhir mengenai. Jadi saya pikir kesarjanaan Pak Mulyadi ini bukan berhenti pada Pak Mul saja, tapi bisa menginspirasi generasi intelektual yang lebih muda untuk lebih produktif, walaupun mungkin jalannya berbeda dengan Pak Mul. Nah, ini diharapkan para pembicara kali ini juga bisa memberikan semacam motivasi dan atau ikhtisar terakhir 1-2 menit sebelum Pak Mulyadi terakhir kemudian memberikan ikhtisarnya juga. Dipersilahkan untuk Mas Haidar Bagir. Suaranya. Ya, saya kira mungkin yang saya sampaikan sudah cukup. Mungkin kalau ada yang harus kita lakukan adalah membantu supaya karya-karya Pak Mulyadi betul-betul bisa tersebar. Saya juga sarankan karya-karya Pak Mulyadi ini diterbitkan dalam bentuk e-book, ya. Buku-buku saya kebetulan juga saya terbitkan dalam bentuk e-book secara gratis gitu. Dan sebetulnya dalam pengalaman saya sebagai penerbit, penerbitan buku e-book secara gratis itu tidak mengganggu penjualan buku-buku cetak juga. Malah bisa bersifat promosi, orang bisa merasakan kemudian tertarik untuk membeli buku cetaknya. Atau e-book itu juga bisa dijual, ya, dijual. Kemudian kalaupun ada orang yang membutuhkan, itu dengan mudah bisa dibuat print on demand. Print on demand harganya sedikit lebih mahal dari buku cetak biasa, tapi orang yang butuh buku cetaknya dengan mudah dia bisa kita supply dengan buku cetaknya dengan mengganti biaya cetak sedikit lebih mahal dari cetak biasa. Jadi saya berharap bisa insya Allah kalau pengubahan menjadi e-book, kan problemnya penerbit ini buku-buku lama biasanya tidak selalu bisa dicetak ulang karena selalu harus menerbitkan buku baru. Tapi kalau misalnya Pak Mulyadi setuju, kami bisa bantu mendigitalkan, dan itu dalam format EPUB ya, bukan dalam format PDF, tapi dalam format EPUB bisa dijual di Google Play. Tapi siapapun bisa mendapatkan akses ya. Dan juga saya kira perlu ada tim yang mendukung Pak Mulyadi untuk mempromosikan buku-buku Pak Mulyadi ini. Tentu promosi ini maknanya bukan cuma bisnis ya, tapi promosi intelektualitas karya-karya yang diterbitkan oleh Pak Mulyadi. Saya sangat mendukung dan saya mau terlibat di dalam upaya-upaya mendigitalkan semua karya Pak Mulyadi
kemudian juga mempromosikan karya Pak Mulyadi. Pak Mulyadi tapi saya kira sudah cukup punya tim, punya lembaga-lembaga, punya mahasiswa, punya pengagum-pengagum, punya murid-murid yang saya kira saya bisa ikut membantu dalam hal misalnya strategi mempromosikannya dan lain sebagainya. Tapi insya Allah serdadunya Pak Mulyadi cukup. Agar karya Pak Mulyadi ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin para researcher, para mahasiswa di negeri kita sehingga perkembangan intelektualisme Islam di Indonesia bisa berkembang dengan sangat baik. Itu aja, Mas. Terima kasih, Mas Hadar. Mas Muhammad Nur Jabir, monggo. Ya, terima kasih banyak. Malam ini sebenarnya saya lebih banyak mengambil spirit, belajar lebih banyak dari semua pembicara, khususnya Prof. Mulyadi Kartanegara, untuk senantiasa berkarya dan khususnya untuk generasi saya, generasi milenial. Mungkin ini adalah contoh Prof. Mul, Prof. Komarudin Hidayat, Pak Dr. Haidar Bagir adalah contoh orang-orang yang memberikan seluruh khazanah intelektualnya untuk perkembangan dunia Islam. Menurut saya, generasi milenial untuk harus bergerak ke sana, bagaimana kemudian kita semua belajar untuk menghasilkan satu karya monumental. Tadi Pak Habib juga menjelaskan tentang ini ya, textbook. Textbook menurut saya juga sangat penting untuk diterjemahkan, karena textbook ini memotivasi orang untuk kemudian mengadakan satu bentuk penelitian. Jadi saya di RUMI, khususnya di RUMI Institute, kita beberapa kali menerima permintaan orang, baik itu skripsi, tesis, untuk kemudian mereka ingin menjadikan karya-karya RUMI sebagai penelitian. Cuma sayangnya, khususnya Masnawi belum diterjemahkan secara keseluruhan. Makanya RUMI Institute berupaya untuk menerjemahkan secara keseluruhan. Ini untuk mengoptimalkan para peneliti, bagaimana kemudian mereka dari situ menghasilkan khazanah-khazanah dari pemikiran RUMI. Karena kita lihat di RUMI ini banyak sekali bersinggungan terhadap berbagai pemikiran, seperti kita lihat dari karya Prof. Mulyadi, itu banyak sekali cabang-cabang yang dihasilkan dari Maulana Rumi, baik itu dari Masnawi, Ghazaliyatnya, dan seluruh karya-karya Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, jadi saya ingin menyemangati generasi saya untuk meniru bapak-bapak kita yang sudah memberikan kontribusi besar untuk kemudian kita bersama-sama menghasilkan juga karya, karena apa yang dihasilkan ini adalah kerja-kerja peradaban, bukan cuma kerja untuk hari ini, tapi kerja untuk peradaban khususnya dalam khazanah intelektual Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat untuk Prof. Mulyadi Kartanegara. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya lihat Pak Komarudin Hidayat sudah meninggalkan ruang. Ada, saya masih ada. Oh, ada. Maaf, Pak. Ada. Cuman sengaja yang saya tampilkan foto saya biar agak lebih cakep dibanding wajah asli saya. Ya, maaf. Ya, saya ingin ngasih dua komentar. Satu ya, sekarang ini Prof. Mulyadi sedang menerjemahkan karya Cak Nur yang sangat monumental dan paling tebal, yaitu Islam, Doktrin, dan Peradaban. Berapa halaman ya, Mulia? Semuanya aslinya berapa halaman? 600 ya? 700 kalau tidak. 700-an ya. Jadi sekarang sedang menerjemahkan gitu. Jadi di samping dia juga menulis karya-karya otentik, tapi dengan filantropik, rendah hati, dan semangat berbagi, dia menerjemahkan seniornya. Ini satu contoh ketawaduan dan cinta ilmu ya, Saudara Mulyadi. Bayangkan itu 700 halaman dia terjemahkan. Dan hemat saya, buku itu berada di tangan penerjemah the best ya, translator tentang buku Cak Nur ya, Saudara Mulyadi. Ini monumental sekali. Yang kedua, tadi saya ceritakan sedikit ketika masa-masa saya dan Saudara Mulyadi, kita itu ada 3 guru yang berpengaruh. Satu itu adalah Pak Harun Nasution, mengenalkan basic knowledge tentang Islam, ilmu-ilmu Islam tradisional dalam sejarah dan doktrin. Yang kedua, ketemu Cak Nur di forum HMI yang mengenalkan etika dan khazanah Islam dalam konteks dunia modern. Gitu. Jadi anak-anak Ciputat generasi saya itu sangat diinspirasi oleh Pak Harun dan Cak Nur, yang bahwa orang santri itu intelek,
orang santri itu bacaannya keren, orang santri ternyata bisa tamat dari Chicago, kemudian dari Ciputat ke Chicago diikuti Saudara Mulyadi, dan orang santri ternyata juga fasih ngomong ilmu sosial. Ini sangat menginspirasi kami semua waktu itu. Dan yang ketiga, kami diajari ilmu sosial oleh Mas Damra Harjo di L3IS. Jadi kampus kami itu ada 3. Di L3IS kami diajari pendekatan ilmu sosial, kritik ideologi besar dunia. Marxisme, komunisme, kami diajari asal mulanya, sehingga kami bisa menghargai apa kelebihan masing-masing ideologi besar dunia, dan mengapa dia berjaya dan mengapa dia jatuh dan seterusnya. Bahkan waktu itu kami juga diajari kritik filsafat termasuk Nietzsche dan sebagainya, sehingga ketika 10 tahun kemudian ada berapa mahasiswa yang mengatakan God is dead dengan bangga ditulis di kaos gitu. Nah, itu kami udah 10 tahun yang lalu mempelajari itu, nggak kagetan lagi gitu. Jadi ketika di Usluddin misalnya kami sudah mempelajari pendapat ekstrem-ekstrem seperti itu. Jadi 3 guru itu yang banyak mempengaruhi alam pikiran waktu itu. Mas Daha mengenalkan ilmu sosial, Cak Nur mengenalkan bagaimana kontekstualisasi Islam tradisional dalam konteks negara modern, modern state, dan Pak Harun mengenalkan zanah intelektual dan sejarah Islam. Inilah jasa besar yang hemat saya sangat mempengaruhi murid-muridnya, sebut saja misalnya Saudara Mulyadi, ada Bahtiar Effendi, Azumardi Azra, kemudian Din Samsudin, Syaful Muzani, dan teman-teman Ciputat yang ada sekarang ini. Sungguhnya kalau diurut ke belakang, saya juga alumni AIN loh, Mas Komar. Nah, sudah Haidar ini juga alumni, itu sangat warnanya nampak. Apresiasi ilmu sosial, kemudian juga punya akar Islam tradisional, dan mengapresiasi sejarah sebagai realitas itu dipahami. Nah, terakhir sekali lagi saya ngasih apresiasi kepada Saudara Haidar ini. Bagi saya dari dulu saya sudah bilang bahwa Mizan itu sudah semacam Mizan University. Jadi saya ingin suatu harap ada kampus namanya Mizan University, isinya itu semua koleksi buku-buku Mizan diklasifikasi, dan sungguhnya itu tajalli dari pikiran-pikiran Saudara Haidar, buku-buku itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Komar. Silahkan Pak Mul. Suaranya Pak Mul diaktifkan. Saya juga pernah jadi dosen filsafat di UIN Jakarta. Oh iya Pak. Oh iya. Ternyata kumpulan orang UIN semua ini. Orang UIN semua ya. Ya, UIN Ciputat. Iya, aduh, terima kasih sekali nih atas apresiasi Pak Haidar, Mas Komar dan sebagainya terhadap karya saya. Saya hanya akan menanggapi beberapa hal ya. Jadi saya belajar dari tokoh-tokoh yang kadang-kadang tidak melakukan pengkaderan gitu. Ya, jadi kalau misalnya pesantren kiainya meninggal kemudian runtuhlah sebenarnya karena ini. Saya tidak tahu apakah kalau Cak Nur saya kira menjadi banyak pengikutnya ya. Walaupun tidak secara ini hubungan guru dan mungkin jalur informal gitu. Nah, saya sendiri sebenarnya pernah mempunyai ide untuk menulis, bukan meminta ya, jadi siapa saja yang mau menulis tentang saya sebagai inspirasi mereka. Alhamdulillah kita sudah hampir rampung. Itu ada tulisan You Are My Inspiration, dan itu ditulis secara sukarela oleh 45 yang mengaku mahasiswa saya, baik secara langsung yang pernah saya ngajar maupun tidak langsung hanya melalui bukunya, tapi mereka merasa benar-benar terinspirasi oleh saya gitu. Dan mudah-mudahan aja ini kemudian menjadi semacam pengkaderan gitu. Jadi saya pastikan bahwa ada kemudian yang mengikuti jejak saya itu secara lebih serius. Maka ketika saya datang lagi dari Brunei, itu saya hidupkan lagi dalam Mulyadi's Philosophical Circle Forum. Jadi itu saya kumpulkan lagi yang pernah menulis itu dalam forum yang sekarang, dan kita sudah mulai ada diskusi yang lumayan intensif ya mengenai kritik terhadap sains barat, kemudian ada teori evolusi dalam karya-karya Islam, kemudian juga ada integrasi dan sebagainya. Ini untuk menjaga supaya khazanah ini tidak hilang.
Jadi ada yang merasa sebagai murid langsung daripada saya, tapi kemudian juga melalui study club ya yang saya dirikan itu ternyata juga kalau misalnya boleh dikatakan Respondio itu adalah yang saya dirikan, kemudian pecah menjadi Formaci dan Respondio 2. Kemudian dari situ juga ada Flamboyant Self dan saya kontak ketua-ketuanya, dan kemudian ada Institut IFTA ya kalau tidak salah itu, di mana lembaga-lembaga ini berasal dari satu study club Respondio, dan mereka menghasilkan pemikir-pemikir muda yang luar biasa. Jadi saya merasa ya senang juga ya bahwa ada beberapa orang yang kemudian mengaku atau menganggap dirinya sebagai penerus saya. Jadi diharapkan bahwa dengan ini kegiatan intelektual saya nanti akan diteruskan ya oleh generasi yang akan datang. Dan kemudian saya melihat bahwa murid-murid saya itu kemudian sekarang sudah menjadi dokter-dokter, banyak yang sudah menjadi dokter dan sebagainya. Dan mereka juga penulis produktif. Ya. Oke, itu yang kemudian yang menarik juga adalah salah satu dorongan saya untuk menulis biografi ini adalah kenyataan bahwa ada sekitar 6 tesis master tentang saya gitu. Kemudian mungkin sekitar 20 yang sampai hari ini juga masih ada menulis tentang saya, 20 skripsi. Nah, mereka mengeluh bahwa untuk mendapatkan buku-buku saya itu sulit sekarang karena sudah tidak terbit lagi gitu. Jadi saya menulis ini sebenarnya khusus untuk bukan khusus ya, terutama untuk orang yang mau meriset saya, dan ini merupakan fasilitas bagi mereka karena di sini bukan hanya karya-karya saya dan juga bagaimana proses kreatif dari karya-karya saya itu, tapi juga soal biodata ya yang biasanya diperlukan juga oleh para penulis skripsi atau tesis ya kan. Dan menurut Pak Kusmana itu sebenarnya mungkin ada yang sudah menulis disertasi juga tentang saya. Jadi memberi fasilitas kepada mereka yang ingin mencoba melakukan riset tentang saya. Dan buku ini memberi banyak kemungkinan. Jadi ada yang misalnya tertarik pada perkembangan pemikiran filsafat saya, pemikiran filsafat tasawuf dan sains dan sebagainya. Kemudian juga pengaruh pemikiran saya terhadap mungkin tradisi ilmiah, tradisi keilmuan di Ciputat. Jadi buku ini memberikan banyak jalan masuk sebenarnya. Ya, jadi banyak yang bisa diteliti dari buku ini. Tapi intinya adalah untuk memberi fasilitas kepada mereka yang tertarik untuk mengkaji buku saya, sehingga tidak perlu lagi baca punya buku-buku yang lain ya, yang mungkin sudah susah. Karena di sini bukan hanya buku yang sudah terbit yang saya summarize gitu, tapi juga buku yang belum terbit gitu. Jadi insya Allah buku ini memberikan bisa menjadi referensi yang cukup baik. Baru kemudian kalau sudah membaca ini cari buku-buku yang aslinya begitu. Jadi itu semacam bagi saya semacam pengkaderan. Adapun untuk Mas Jabir ini kayaknya dulu pernah jadi mahasiswa saya juga ya di IKES ya kalau tidak salah. Iya, Bro. Iya, Bro. Betul. Saya salut lah ya dengan usaha Anda untuk mengembangkan Jalaluddin Rumi, karena Jalaluddin Rumi ini bukan main, itu giant betul itu. Jadi saya yang mengecap sedikit saja dari karyanya udah luar biasa gitu. Jadi masih sangat banyak untuk bisa dikembangkan untuk mewarnai spiritualitas di Indonesia ini. Nah, Pak Haidar Bagir juga sebenarnya pernah menjadi mahasiswa saya di UI, walaupun sebentar ya. Bahkan tadi disinggung sebagai salah satu penguji pengganti ya di UI waktu itu, karena saya juga pernah mengajar di UI waktu itu, dan ya termasuk Pak Husen itu juga Herianto itu juga adalah mahasiswa saya. Jadi adapun tentang Mas Komar, Prof. Komar,
Ini sebenarnya saya waktu masuk pertama di KHMI pada tahun 70, mungkin 79, 80 gitu. Dua figur yang sangat menginspirasi saya. Satu Mas Komar di bidang filsafat, dan yang kedua Fakhri Ali. Ya, Fakhri Ali. Itu untuk di bidang-bidang sosial. Jadi sejak dulu saya bercita-cita, waduh, saya bisa nggak ya, Mas? Bisa jadi semacam mereka gitu. Betul-betul idola saya gitu. Jadi saya bilang, gimana caranya supaya bisa menjadi seperti mereka gitu. Karena wah betul-betul saya terkesan banget ya. Karena ya saya kan orang kampung yang datang ke sini kemudian mendapatkan masukan, terutama ya NDP gitu disampaikan oleh Mas Komar itu betul-betul membuat saya pusing. Karena bukan mencari solusi, justru menambah pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan itu kemudian mendorong itu saya untuk doktrin la ilaha itu banyak teman-teman yang mengalami la ilaha panjang banget itu, ketemu ilallahnya lama gitu banget. Untung saya dapatkan ilallahnya ya. Jadi betul-betul itu saya terinspirasi. Jadi bagaimana caranya, nah itulah saya kemudian terdorong untuk membaca buku filsafat dan juga buku-buku yang umum gitu. Jadi terima kasih kepada Mas Komar yang sudah menjadi inspirasi saya, dan juga Kak Fahri nih mudah-mudahan nonton juga nih. Bagi saya itu bukan main. Selain tentunya Pak Harun dan Cak Nur. Sebenarnya Cak Nur saya kurang begitu kenal ya, karena di ini ya mungkin sudah ke Chicago gitu. Beliau datang, kemudian saya pergi ke Chicago gitu. Jadi agak. Tapi satu kenangan dengan Cak Nur ketika Cak Nur datang. Saya sudah menyelesaikan terjemahan A History of Islamic Philosophy dari Majid Fahri, dan penerbit waktu itu Pustaka Jaya meminta saya supaya diperiksakan kepada ahli gitu. Kebetulan Cak Nur datang, saya bawa terjemahan saya, kemudian dia bilang seminggu datang lagi ke sini. Begitu saya datang lagi ke Cak Nur, dia bilang ini sudah ready to publish, katanya udah siap gitu. Jadi alhamdulillah gitu diapresiasi sama Cak Nur. Dan kemudian Cak Nur juga lah yang mendorong saya untuk menerjemahkan Marshall Hudson ya di The Venture of Islam. Dan sekarang justru saya menerjemahkan karya Cak Nur ke dalam bahasa Inggris. Jadi betul-betul itu koneksinya seperti itu. Kalau Pak Harun yang ditanya lagi, karena Pak Harun itulah yang sebenarnya menentukan nasib kita. Saya, Azumardi Azra, dan Din Samsudin untuk kemana kita harus pergi waktu itu kan. Jadi waktu itu habis sholat Isya di samping masjid Yayan itu Pak Harun manggil kita tiga-tiganya. Terus Pak Harun lah yang menentukan, Mul, kamu ke Chicago, University of Chicago. Kemudian Azumardi dan itu Islamic Thought. Kemudian Azumardi katakan ke Columbia University, kamu harus studi sejarah. Dan Din Samsudin, kamu harus ke LA untuk modern trend dalam Islam gitu. Jadi itu Pak Harun betul-betul menentukan. Kalau misalnya Pak Harun bilangnya saya kemana gitu, mungkin ya akan menjadi mulyadi yang berbeda gitu. Itu saja barangkali ya, yang mudah-mudahan ini saya juga sebenarnya menulis ini juga untuk menjadi semacam bukan teguran sih, semacam peringatan bagi para profesor gitu, yang ilmunya udah sejimpun ya. Udah cobalah tuangkan gitu apa yang ada di dalam pikiran kita yang merasa itu bahkan berguna bagi masyarakat. Sehingga misalnya kalau ada 1000 profesor menulis 6 jilid seperti ini kan itu menjadi khazanah yang luar biasa gitu. Jadi karena berbagi saya ya karya tulis itu buah dari kesarjanaan. Jadi kesarjanaan itu macam pohon, kalau nggak ada buahnya ya jadi masro, jadi ini ya kasajari bila samarin ya gitu. Jadi saya menghimbau bahwa untuk profesor-profesor yang itu tulislah mumpung ada kesempatan. Sebab kalau nanti meninggal ya sudah dibawa semua ke kuburan gitu. Buat kita malah nggak ada gitu. Jadi saya yakinkan kalau saya bisa menulis, profesor yang pasti bisa gitu. Jadi dengan itu maka kata Mas Komar tadi, dengan karya kita bisa memperpanjang hidup kita. Walaupun saya mati besok misalnya, mudah-mudahan jangan ya. Bisa pastikan bahwa saya sudah membuahkan hasil sehingga kemudian bisa mengabadikan pemikiran saya dan kehidupan saya. Demikian saja barangkali ya saya bisa sampaikan. Terima kasih kembali kepada para reviewer
ya, Mas Haidar Bagir, kemudian Mas Komar dan Saudara Muhammad Jabir atas waktu yang disediakan dan juga apresiasi. Saya sangat bangga sekali, saya sangat berterima kasih dan bahagia sekali malam ini karena juga kita sudah jarang bertemu ya. Jadi dengan ini kita bisa dipertemukan oleh Allah SWT. Dan Pak Habib Hirzin juga saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya dan terima kasih atas sambutan yang luar biasa pada saat saya berkunjung ke rumah beliau. Sangat asri di pinggir jalan dan sawah. Demikian saja, barangkali Mas Zaki, saya kembalikan kepada Mas Zaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama Pak Mulyadi, juga Mas Muhammad Nur Jabir, Pak Haidar Bagir, dan Pak Komarudin Hidayat atas segala wawasan dan juga pesan dan kesan tentang tradisi intelektual Islam Indonesia. Wabil khusus di sini kita membahas tentang karya dan juga sebetulnya harapan kepada semua orang tentang karya berikutnya dari Pak Mulyadi. Terima kasih kepada para hadirin, terutama pengkaji filsafat Islam yang saya lihat di sini ada Mas Wahyudin Halim, Mas Muhammad Attar, juga ada Mas Ami Al-Humami dan kawan-kawan yang lain, juga profesor, doktor, dan pengkaji filsafat dan juga simpatisan dari pemikiran Islam, baik itu di dalam Nurholis Majid Society maupun secara spesifik pada karya Pak Mulyadi Kartanegara. Secara spesifik saya mengucapkan terima kasih pada Nurholis Majid Society atas terselenggaranya karya ini, juga khususnya kepada Mas Rozi. Mas Rozi, terima kasih Mas Rozi. Ya, sama-sama. Nah, Mas Rozi nanti mungkin di akhir akan juga mengumumkan acara-acara berikutnya dari Nurholis Majid Society. Saya atas nama pribadi mohon maaf atas segala kurangan, tidak semua pertanyaan dan juga kesan dari kawan-kawan bisa ditampung di sini. Insya Allah kita akan membahas di kesempatan yang lain yang lebih luas dan lebih lapang, baik rezekinya juga waktunya. Terima kasih banyak kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oke, terima kasih Mas Zaki sudah memandu diskusi kita pada malam hari ini. Pada Profesor Komarudin Hidayat, Pak Mas Haidar Bagir, Habib Hirzin, Mas Nur Jabir, dan terutama pada Pak Mul yang bersedia karyanya dibedah di Nurholis Majid Society. Saya senang sekali pada malam hari ini karena diskusinya luar biasa. 2 jam pertama kita masih ada 100 orang yang di Zoom, dan akhirnya semua beralih ke YouTube, dan di YouTube hampir 200 orang yang menonton kita. Ada banyak sekali yang bisa kita ambil dari hikmah diskusi kita pada malam hari ini, terutama ialah soal semangat Pak Mulyadi yang dalam menulis yang tak lekang dimakan waktu, saya kira. Jadi caranya Pak Mul menulis, daya tahan, konsistensi, kemudian dengan menerbitkan buku setebal 3.000 halaman, saya kira itu butuh antusiasme dan kecintaan. Jadi itu menunjukkan betul kecintaan Pak Mul terhadap ilmu pengetahuan. Saya menulis di Facebook misalnya, ini adalah kisah bagaimana Profesor Mulyadi Kartanegara itu layak kita jadikan contoh dalam menyelami kedalaman ilmu. Saya kira itu diskusi kita pada malam hari ini. Besok kita ada diskusi kajian live Instagram di jam 16, jam 4 sore. Kemudian setiap 2 minggu sekali kita ada live Instagram untuk dalam rangka Haul Cak Nur. Dan nanti ada beberapa orang yang bertanya. Kita juga akan mendiskusikan buku disertasi Cak Nur. Sudah kita terjemahkan dan sekarang sedang dalam proses cetak. Jadi mudah-mudahan tanggal 28 Agustus kita akan mendiskusikan buku beliau yang akan menghadirkan Profesor Zainun Kamal, kemudian Profesor Safaatun dari UIN Yogyakarta, kemudian ada Mas Ulil Absar Abdallah. Saya kira itu, kemudian puncaknya nanti tanggal 29 kita ada peringatan Haul Cak Nur. Jadi saya undang teman-teman nanti untuk hadir tetap di Zoom. Yaitu nanti coba kita perluas ya, mungkin tidak 300, 200, 100, mungkin kita bisa perluas jadi berapa, supaya banyak yang bisa terlibat. Saya kira itu, terima kasih kepada para guru, para profesor, pada teman-teman semuanya, para pengkaji filsafat Islam, para aktivis yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Gus Rozi, terima kasih Gus Rozi. Terima kasih Pak Mulyadi, makasih banyak. Iya. Pak Wahidin Halim, makasih banyak. Terima kasih Mas Zaki. Pak Wahidin ya. Ya, saya Prof ya. Pak Wahidin, makasih banyak. Saya mau nyanyi Pop Komar pakai kopi koboi. Oh iya. Benar. Tadi ada Pak Prof Suwito yang mengajukan pertanyaan dari YouTube, tapi kita nggak ada waktu ya, Pak Mul. Jadi kita tunggu pendirian Universitas Mizan. Wah, Mas Haidar yang bisa jawab itu. Saya alumni Mizan. Pak Saleh Muda. Saya alumni Mizan. Saleh Muda. Saya juga muridnya Pak Mulyadi. Terima kasih Pak Haidar. Makasih semua. Makasih semua. Oke. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Prof. Ya, silakan yang masih mau ngobrol silakan. Iya. Ini kita tunggu undangannya lagi. Ya, pokoknya saya bilang tadi setiap jam setiap 2 hari sekali ada live Instagram. Besok apa Pak? Besok Pak Nanang Tahqiq tentang humanisme Cak. Oh, Nanang Tahqiq. Iya, besok. Kalau haul kita ngebawa Bapak Rozi. Hari Jumatnya nanti. Iya. Tetap di sini linknya ya. Ada lagi kalau live Instagram ya yang itu yang IG @caknur_society. Kalau yang Zoom tetap di sini nanti linknya. Ya itu ya. Ya seperti biasa nanti kita minta untuk daftar dulu supaya agak mudah ininya. Oh. Oke. Yang betul tuh ya Pak Rozi, ada linknya sama ya. Ya sama. Saya pamit dulu ya. Ya, Pak makasih. Sehat-sehat. Nanti banyak yang pesan buku sama Pak Mulyadi nanti. Banyak yang mau beli buku nih. Itu di FB Messenger ya? FB Messengernya Pak Mul ya? Ya, di Messenger. Atau ke nomor HP yang ada di situ juga. Iya, nomor HP juga bisa itu. Oke. Ya, Prof. Ya, Pak Saleh semuanya teman-teman. Makasih. Pamit, undur pamit. Salam sehat. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Assalamualaikum.